Anda masih bersama News ETV pemirsa. Kurir narkoba antar provinsi berinisial MH ditangkap polisi di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat saat akan menyelundupkan 500 gram sabu-sabu. Inilah detik-detik reserse narkoba Polresta Mataram saat penangkapan terduga kurir narkoba lintas provinsi berinisial MH di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Dari hasil penggeledahan terhadap pelaku, polisi menemukan barang bukti yang disimpan oleh pelaku dengan dibungkus tas. Terduga pelaku MH mengaku barang haram tersebut dibawa dari luar daerah dan rencananya akan diedarkan di kota Mataram. Siapa? Ada itu siapa? Ada. Nggak tahu namanya. Nggak tahu namanya kamu. Kapolresta Mataram berhasil mengamankan pelaku diamankan saat tiba di Pelabuhan Lembar menggunakan jalur darat dengan barang bukti 500 gram sabu-sabu. Dari bahwa tersangka atau MH ini memang dia mendapatkan pesanan barang dari di atasnya. Dan dari MH kita berhasil mengamankan barang bukti kurang lebih 500 gram sabu ataupun setengah kilogram sabu. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 paket narkotika jenis sabu, handphone, bong, dan uang tunai sebagai barang bukti. Selain itu, polisi juga menangkap 4 orang lainnya di sejumlah tempat di kota Mataram. Mereka diduga merupakan komplotan MH. Atas perbuatan, para pelaku terjerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pemuda asal Lombok Timur dibekuk reserse narkoba Polres Lombok Utara diduga karena mengedarkan sabu-sabu. Ketiga pemuda terduga narkoba yang dibekuk reserse narkoba Polres Lombok Utara berinisial HN 34 tahun, LR 22 tahun, dan WN 26 tahun. Para pelaku diringkus di 2 TKP di wilayah Desa Loloan, Kecamatan Bayan. Saat dilakukan penggeledahan badan dan lokasi, ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1,99 gram. Penangkapan para terduga pelaku berdasarkan informasi dari masyarakat karena sering terjadi transaksi narkotika di Dusun Loloan, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Kasat Narkoba Polres Lombok Utara menegaskan dalam mengedarkan sabu, para pelaku menggunakan modus penjualan sistem rancau dengan menaruh sabu di pinggir jalan yang ditutup daun kering agar tak dicurigai setelah disepakati antara penjual dan pembeli. Yang pada saat itu yang bersangkutan sudah menggunakan sistem ranjau ya, sistem ranjau. Jadi barang tersebut sudah disimpan dan sudah ditentukan di mana harus yang diambil oleh pembeli. Dia hanya mengantarkan barang tersebut, kemudian menyimpannya di suatu tempat yang sudah disepakati. Namun karena ada informasi dari masyarakat dan kesigapan dari teman-teman opsional untuk melakukan penangkapan, dan ditemukanlah barang bukti maupun pelaku pada saat melakukan transaksi tersebut. Sementara para tersangka mengakui telah menjalankan bisnis haram tersebut hampir setahun. Mereka yang datang ke rumah, berarti tempat rumah itu dipakai transaksi. Kadang-kadang. Ya berarti iya dong. Iya dong. Benar enggak berarti? Dah lama jual sabu? Dalam? Hah? Dah berapa lama? Sekitar 6 bulan. 6 bulanan. Terus kerjaan sehari-hari apa? Nyabut bawang. Hah? Nyabut bawang. Nyabut bawang. Petani bawang. Petani. Kenapa? Kenapa memilih sampai jual sabu? Ya, nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan yang lain kan. Sementara ini kan susah kerjaan kan. Terpaksa. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Anti Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan warga Desa Tumpak turun aksi ke kantor Bupati Lombok Tengah karena mendesak pemerintah segera memperbaiki jembatan yang putus. Ratusan warga Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah unjuk rasa ke kantor Bupati Lombok Tengah. Warga protes lambannya pemerintah yang tak kunjung memperbaiki jembatan yang putus di desa mereka. Warga pun mendesak agar pemerintah Kabupaten Lombok Tengah segera memperbaiki jembatan yang putus tersebut karena telah banyak menelan korban.
Masa aksi ditemui Kadis PUPR dan Kepala BPBD Lombok Tengah, namun masa aksi menolak dan meminta ditemui oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekda Lombok Tengah untuk mendengar aspirasi mereka. Jembatan yang putus pasnya di Dusun Tumpak 2, ada jembatan yang putus sudah 3 bulan yang lalu. Dan kami sudah bersurat ke BPBD atas nama TSBD Desa Tumpak tim bencana, sudah bersurat ke BPBD, kemudian ke Bupati, ke PU, sudah semua untuk pemberitahuan dan untuk segera diperbaiki. Namun sampai 3 bulan ini belum ada tindak lanjut terkait dengan surat tersebut. Aksi ini pun sempat diwarnai aksi saling dorong saat masa aksi menerobos blokade aparat untuk menemui Bupati, Kepala Dinas PUPR Lombok Tengah, lalu Rahardian yang menemui pengunjuk rasa perbaikan jembatan di Desa Tumpak diupayakan pengerjaannya pada bulan Mei setelah proses tender. Jadi angka yang kita estimasi itu sekitar 350-an juta. Ya, itu sudah kita sekitar 350 juta untuk jembatan. Nah setelah itu nanti sudah ada di DPA, tentu baru konsultan perencana akan turun untuk detailnya sebagai pedoman pengerjaannya. Kan tidak bisa menggunakan rencana kasar dari kami. Nah, itu aturan anggaran. Warga mengancam akan kembali turun aksi dengan massa lebih besar jika tuntutan mereka tidak direspon. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. iNews yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.